mudah sekali bagi saya untuk mengucapkan atau mendengar kalimat dalam bahasa Jawa di Indonesia. Namun di sini teman-teman, saya adalah satu-satunya orang Indonesia di perusahaan. Saya sebagai minoritas ganda memang diwajibkan untuk lebih tabah, lebih mandiri, lebih kokoh. Satu hal yang saya alami, satu hal yang mengubah persepsi saya, satu hal yang mengubah cara pandang saya, cara saya bersikap itu bahkan hampir 180 derajat adalah apa teman-teman? Ketika saya merantau, saya menjadi minoritas dan saya paham betul bagaimana rasanya menjadi minoritas. Saya akan bercerita sedikit pengalaman saya tinggal di negara asing di Selandia Baru, di mana ketika saya datang sebagai saya di negara saya adalah mayoritas ganda. Saya seorang Jawa, saya seorang Muslim. Ketika saya masuk Selandia Baru, kemudian saya masuk ke lingkup yang lebih kecil yaitu perusahaan tempat saya bekerja. Sebaliknya, saya menjadi minoritas ganda. Muslim, sekaligus saya bukan orang Selandia Baru. Satu lagi, saya bukan orang Filipina. Filipina adalah orang atau bangsa terbesar yang ada di perusahaan saya, perusahaan tempat saya bekerja. Nah, itu tentu mengubah cara pandang saya. Saya akan berbagi sedikit, kita akan simak, semoga teman-teman tercerahkan, semoga teman-teman terpantik untuk tergoda bisa mengikuti jejak saya, paling tidak itu, oh rasanya seperti itu toh. Bagaimana jika saya merasakannya juga. Dan semoga teman-teman akhirnya memutuskan untuk merantau. Jadi hasanah keilmuan, kemanusiaan teman itu bertambah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bin Mas'ud, saya orang Indonesia yang tinggal di Selandia Baru. Jadi teman-teman, ketika saya bekerja di Selandia Baru sebagai minoritas ganda, yaitu bukan sebagai orang Selandia Baru, sekaligus bukan orang Filipina, maka posisi saya otomatis 2 kali lebih kecil daripada posisi saya yang sebelumnya, yaitu di Indonesia, yaitu sebagai orang Jawa dan orang Muslim. Jadi ketika saya di kampung saya dulu, saya bisa dengan mudah mendengar azan misalnya, panggilan sholat 5 waktu. Saya bisa dengan mudah menggunakan bahasa saya, bahasa Jawa di kampung saya, bahkan di kota Semarang. Ketika saya merantau ke Semarang, kemudian saya tinggal dan menjadi orang Semarang. Bahasa Jawa sekalipun masih bisa kita temui di kota lain, teman-teman. Di Jakarta banyak sekali orang Jawa kan. Di Sumatera banyak sekali, bahkan mereka menjadi mayoritas di sana. Mudah sekali bagi saya untuk mengucapkan atau mendengar kalimat dalam bahasa Jawa di Indonesia. Namun di sini teman-teman, bahkan untuk sekedar mengetahui apa kebijakan atau apa namanya teknik perubahan teknikal yang ada di perusahaan misalnya dalam proses penyembelihan ataupun pengolahan daging, pengucapan ataupun pengarahan itu akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka yang diajak berembuk pertama kali adalah tentu adalah leader kan, supervisor leader begitu. Nah, leader ini adalah didominasi orang Filipina teman-teman. Senior ini rata-rata orang Filipina. Otomatis apa teman-teman? Ketika mereka dimandati untuk menyampaikan kebijakan baru tersebut ke tataran yang lebih rendah, di mana juga didominasi oleh orang Filipina, mereka akan menyampaikannya dalam bahasa Tagalog. Nah, saya adalah satu-satunya orang Indonesia di perusahaan. Yang terjadi pada saya adalah saya akan menantikan terjemahan arahan tersebut dari kawan terdekat saya, rekan kerja terdekat saya, karena mustahil saya meminta terjemahan dari rekan kerja yang tidak dekat dengan saya. Kemudian terjemahan itu teman-teman, ataupun arahan yang kemudian akan disampaikan kepada saya dalam bahasa Inggris yang seadanya, karena teman terdekat saya adalah orang Filipina yang memiliki kemampuan bahasa Inggris terbatas. Penjelasannya kadang-kadang menurut saya itu tidak sempurna. Maka dari itu saya sebagai minoritas ganda memang diwajibkan untuk lebih tabah, lebih mandiri, lebih kokoh, lebih teguh, lebih ulet, lebih lihat dalam mencari
informasi tentang kebijakan baru tersebut, mencari informasi tentang arahan baru tersebut. Dan saya merasakan betul apa yang dialami oleh dulu teman-teman Tionghoa Indonesia misalnya, ketika mereka menjadi minoritas ganda, bukan suku pribumi sekaligus bukan muslim misalnya. Nah, apa yang kemudian mengubah saya? Tentu banyak hal, seperti yang saya katakan tadi, saya harus lebih ulet, lebih lihat, lebih gigih, lebih tabah, lebih mandiri, lebih cerdas dalam mengolah informasi yang masuk. Maka kemudian terlahirlah diri saya yang baru. Diri saya yang terbarukan meskipun tidak 100%, namun ada paradigma baru yang saya alami. Pola pikir, sudut pandang, tingkat ketabahan yang berbeda, teman-teman. Nah, itulah yang saya alami ketika saya merantau. Merantau mengubah saya, mengubah sudut pandang saya, mengubah pola pikir saya, menambah ketabahan saya, menambah kemandirian saya, menjadikan saya lebih bijaksana, lebih arif. Nah, inilah wisdom yang kita dapatkan dari merantau, teman-teman. Baik, kita akan berjumpa di video-video saya selanjutnya. Semoga video yang pendek ini bisa berguna buat teman-teman, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.